Ya, selamat pagi ya. Ya, tadi sempat disconnect. Ya, oke. Untuk perkuliahan hari ini nanti, oh ya, untuk hari ini kan seharusnya ada untuk mahasiswa ada kegiatan lain dalam perayaan Sumpah Pemuda. Oh ya, oke, sorry tadi sempat mati jaringan. Ya, untuk ya selamat pagi untuk hari ini. Jadi kita akan melaksanakan perkuliahan nanti. Untuk perkuliahannya nanti kita akan juga ada diskusi ya. Ya. Untuk hari ini kan dalam merayakan Sumpah Pemuda kan. Cek semua bisa jelas mendengar suara. Bisa, Ner. Oke. Ada. Ya, mahasiswa ada kegiatan enggak? Ada, Ner. Oh, kegiatan-kegiatan apa yang hari ini yang direncanakan mahasiswa? Ada? Ada? Enggak? Ya. Oke. Ya, jadi kita lanjut ya. Untuk perkuliahan hari ini, jadi nanti kita bahas tentang ya. Untuk pembahasan hari ini, ya, baik. Ini semua jelas. Ini tampilan yang di-share. Jelas, Ner. Oke, ya. Ya, jadi Anda semua kan ini nanti adalah calon guru ya. Calon guru atau mungkin ada yang rencananya selesai kuliah di PGSD, ada yang rencana ingin berprofesi selain guru. Kan enggak? Ada? Ya? Ada, Ner. Ya, ada? Ada, Ner. Ada ya? Siapa yang berencana selain berprofesi sebagai guru? Selain guru. Rencananya menjadi apa? Dosen, Ner. Oh iya. Oke, mantap. Kalau itu memang mantap. Itu punya rencana ke depan. Berusaha, kalau bisa ya memang berusaha kan. Jadi dosen, ya enggak apa-apa. Itu memang ada perencanaan ke depan, masa depan. Oke. Ya, jadi pada intinya kan jadi pengajar, ya kan? Nah, kalau untuk jadi seorang pengajar, itu ada keterampilan-keterampilan dasar yang harus dikuasai. Ya, keterampilan-keterampilan dasar yang harus dikuasai. Dan memang dalam pengkajiannya, nah, itu kalau bisa Anda dalam beberapa mata kuliah itu pasti sempat ya berkenalan dengan keterampilan dasar mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar. Jadi nanti keterampilan dasar ini menjadi memang harus dikuasai oleh seorang pengajar. Karena ini memang hal penting menjadi dasar ya. Ya juga keterampilan dasar mengajar. Jadi dalam mengajar itu ya Anda harus memiliki keterampilan-keterampilan yang memang menjadi dasar dalam mengajar. Nah, dalam
pembahasan kali ini nanti diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini ya, untuk materi ini, jadi Anda semua nantinya bisa menjelaskan 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, selain itu Anda juga diharapkan nanti bisa mengimplementasikan 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, kan yang lalu sudah disampaikan kalau dalam perkuliahan ini nanti diharapkan Anda nanti membuat produk ya, dalam bentuk rencana pembelajaran, ya kan? Yang pertemuan-pertemuan awal kita kan sudah dibahas kan? Ya, untuk rencana pembelajaran dan simulasi. Simulasi pembelajaran. Masih ingat kan semua? Itu nanti tugas di akhir semester. Ketua kelas, mana ini ketua kelas? Halo, ketua kelas. Ya, yang benar. Nah, yang tugas-tugas itu yang Net sampaikan itu di awal-awal kan ada kan itu untuk simulasi. Ya, simulasi. Nanti kan semua simulasi kan. Nah, diharapkan nanti di simulasi itu Anda bisa mengimplementasikan 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, jadi usahakan Anda bisa melaksanakan keterampilan dasar mengajar. Ya, apa-apa saja keterampilan itu. Nah, ini dia. Nah, sebenarnya ini kalau di buku-buku yang lain, ada yang membahas menjadi 10, ada yang menjadi 9. Nah, tetapi pada umumnya ini dikategorikan dalam 8 keterampilan dasar. Nah, ada yang memisahkan antara keterampilan membuka dan keterampilan menutup pembelajaran. Nah, tetapi dalam pembahasan kita, kita akan membahas 8 ya. Jadi ada beberapa yang digabung ini. Nah, keterampilan yang pertama adalah keterampilan dan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, itu pastinya harus ada ya. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua itu keterampilan menjelaskan pelajaran. Jadi keterampilan menjelaskan. Kemudian yang ketiga itu keterampilan bertanya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu sebentar untuk masing-masing keterampilan ini. Oke, lanjut. Untuk keterampilan yang berikutnya itu keterampilan mengadakan variasi. Ada keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, dan keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Nah, ini 8 keterampilan yang memang harus dikuasai oleh guru. Karena dalam tugasnya nanti guru itu adalah mengajar. Jadi bagaimana mengajar, bagaimana di kelas. Nah, jadi ada pastinya Anda harus punya keterampilan-keterampilan dalam melaksanakan pengajaran. Nah, untuk pertama, kita akan bahas tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, ini harusnya pasti karena dalam sebuah proses pembelajaran itu penting bagaimana Anda akan membuka pembelajaran dan bagaimana juga akan menutup pelajaran. Nah, dalam membuka pembelajaran itu bisa dikatakan sebagai kegiatan ya, kegiatan. Jadi membuka pembelajaran itu kegiatan itu untuk yang dilakukan untuk
memulai pembelajaran. Nah, dan biasanya dalam memulai pembelajaran itu ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Nah, mungkin Anda kan sempat dengar atau sempat mungkin sempat mendengar itu ada istilahnya itu bahwa kesan pertama itu sangat menentukan, ya kan? Ada yang pernah dengar itu? Kesan pertama itu sangat menentukan. Nah, demikian juga dalam pembelajaran. Kesan pertama dalam sebuah pembelajaran itu akan terbawa sampai pada akhir pembelajaran. Nah, kalau dari awal itu guru sudah kelihatan menakutkan, itu akan berpengaruh terhadap psikologi anak hingga akhir pembelajaran. Jadi nantinya dalam membuka pembelajaran ini, pastikan Anda harus tahu apa yang akan dilakukan, bagaimana agar pembelajaran itu terasa menyenangkan, bagaimana supaya pembelajaran itu nanti lebih menarik. Nah, biasanya ada sapaan-sapaan di awal ya untuk mendekatkan antara siswa dan guru. Biasanya, selamat pagi adik-adik. Nah, bisa dikaitkan misalnya dengan menghubungkan materi dengan kegiatan sehari-hari. Nah, di sini coba kalau Anda perhatikan ya di sini dalam membuka pembelajaran ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Jadi dalam membuka pembelajaran itu pada intinya berfungsi sebagai untuk memfokuskan. Jadi untuk memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Nah, itu biasanya dilakukan pada awal pembelajaran. Nah, itu seperti yang sudah dicontohkan tadi, bagaimana memfokuskan perhatian, misalnya dengan memberi sapaan, ya kan, bersenda gurau. Nah, kemudian bagaimana Anda mengajak siswa untuk mulai menuju pada materi, bisa dikaitkan dengan keseharian siswa. Nah, kita mungkin bisa ambil contoh ya. Misalkan Anda akan membahas tentang materi bangun ruang lah. Bangun ruang misalnya. Dan membahas tentang bangun ruang. Nah, supaya untuk menyapa mereka dan juga agar perhatian mereka mulai fokus, Anda mungkin dalam pembelajaran bisa setelah mengucapkan salam, selamat pagi adik-adik, hari ini baik-baik, ya. Kita bisa mulai, misalnya dengan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan, adik-adik saat dalam perjalanan ke sekolah sempat nggak melihat bangunan itu bentuknya, sempat nggak melihat mobil van itu bentuknya seperti apa? Nah, itu kan sudah mengarahkan siswa pada materi. Nah, kemudian itu kadang dalam bentuk pertanyaan itu bisa meningkatkan minat siswa karena rasa penasaran mungkin. Nah, jadi itu. Nah, kemudian dalam membuka pembelajaran juga itu ada keterampilan itu bagaimana untuk bisa menimbulkan motivasi dari siswa. Ya, dengan cara ya tentu Anda bisa misalnya seperti tadi juga bisa bertanya
tentang apa yang mereka lakukan, ya tentunya Anda harus mulai menghubungkan dengan materi. Nah, kemudian misalnya dengan dengan menunjukkan bahwa Anda perhatian. Nah, misalnya misalkan ya, ada baiknya kalau Anda bisa menyebutkan nama untuk siswa, beberapa siswa mungkin. Ini bagaimana kabarnya? Baik-baikkah semua? Nah, ada juga dengan cara bagaimana menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Ya, biasanya dalam bentuk pertanyaan, atau bisa juga dengan kalau menggunakan media, Anda menunjukkan sesuatu yang membuat mereka penasaran, atau menceritakan juga, bisa juga Anda buat dalam bentuk cerita. Anda menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan materi yang bisa menimbulkan rasa ingin tahu. Atau ada juga cara, misalkan ya, misalkan contoh ya, itu kemarin Bapak sempat melihat ada sepeda yang rodanya itu bentuk segi empat. Nah, hal demikian kan biasanya itu menimbulkan rasa tidak percaya kan? Karena sebagian besar tentunya melihat bahwa roda dari sepeda itu bentuknya lingkaran, ya kan? Tapi saat Anda mengemukakan sebuah konsep yang berbeda dari yang biasanya, itu tentu biasanya akan menimbulkan rasa penasaran, ya kan? Rasa ingin mengetahui. Ya, jadi itu bisa memotivasi. Nah, kemudian dalam membuka pembelajaran juga, Anda bisa memberikan acuan. Jadi memberikan acuan ini maksudnya ini kita membuat gambaran mengenai sesuatu yang akan kita bahas. Jadi materi yang akan disampaikan, kita memberi gambaran. Contohnya dengan cara menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kita akan bahas tentang bangun datar. Nah, nanti adik-adik setelah belajar tentang bangun datar, adik-adik pasti bisa tahu kalau bentuk dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya bentuk mobil itu mirip bangun datar apa, bentuk meja itu mirip bangun datar apa. Jadi ada Anda menyampaikan tujuan, jadi semacam gambaran tentang materi yang akan dibahas. Nah, kemudian Anda bisa juga dalam menyampaikan garis besar. Jadi apa-apa yang akan dibahas. Jadi pada saat ini adik-adik kita akan bahas tentang misalkan tentang bangun ruang ya. Tentang bola, bangun ruang balok. Ya, jadi ada secara besar ya, garis besar Anda sampaikan. Bisa juga kalau Anda sampaikan langkah-langkah pembelajaran. Jadi nanti selesai membuat ini, adik-adik akan membuat kelompok. Ya, jadi langkah-langkah pembelajaran bisa disampaikan agar siswa punya gambaran. Nah, itu makanya itu yang disebut sebagai acuan. Jadi mereka punya gambaran bagaimana proses pembelajaran, apa yang akan dibahas, apa yang akan dilakukan, nah, sehingga mereka lebih bisa fokus.
Kemudian itu yang keempat itu mengaitkan pelajaran yang telah dipelajari dengan topik baru, dan biasanya memang ini banyak biasanya kalau materi ini yang dibahas biasanya ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Ya, bisa saja contoh kalau membahas bangun ruang pasti Anda bisa kaitkan dengan mengangkat dulu. Adik-adik sudah pernah kan dibahas tentang bangun ruang kan? Nah, adik-adik kan sudah pernah. Nah, bangun ruang ini kalau kita bangun datar. Nah, bangun datar ini kalau kita tambahkan ini, itu, nah, jadi bentuknya nanti akan kita bahas tentang bangun ruang dan seterusnya. Jadi, bagaimana mungkin Anda harus mengaitkan materi pelajaran yang sudah dipelajari dengan topik yang. Nah, pastinya kalau berbicara membuka pembelajaran, yang pastinya juga ada menutup pembelajaran, ya kan? Nah, kegiatan menutup pembelajaran ini, nah, itu pada prinsipnya itu biasanya dalam menutup pembelajaran itu kegiatannya itu bagaimana guru bisa melakukan peninjauan atau meninjau kembali apa yang sudah dibahas. Jadi meninjau kembali misalnya membuat rangkuman, ya, membuat rangkuman tentang apa yang sudah dibahas dalam proses pembelajaran itu, dan juga bisa apa yang sudah dibahas itu bisa dipastikan kepada siswa agar apa yang sudah dibahas itu bisa mereka gunakan untuk misalnya kalau ada pembahasan yang selanjutnya itu kemampuan mereka bisa mencukupi. Nah, kemudian bisa dalam akhir pembelajaran itu adalah dengan melakukan evaluasi. Jadi biasanya evaluasi ini untuk melihat bagaimana atau gambaran tentang capaian siswa. Jadi gambaran tentang capaian siswa terhadap apa yang sudah dibahas. Nah, jadi bisa saja bentuk evaluasi itu bisa dalam bentuk ya kalau ada tes harian dengan cara mengisi soal, atau bisa saja guru minta siswa untuk mendemonstrasikan. Jadi mendemonstrasikan keterampilan yang sudah pelajari, atau mungkin bisa meminta siswa untuk memberikan pendapat terhadap apa yang sudah dibahas. Jadi itu akhir pembelajaran itu menutup itu guru harus tahu bagaimana untuk menutup, ya. Jadi bisa dalam penutup itu bisa meninjau kembali, membuat resume, dan bisa mengevaluasi proses pembelajaran, ya, pastinya untuk melihat bagaimana tercapainya proses pembelajaran. Jadi harus tahu membuka, juga harus memiliki keterampilan untuk menutup pembelajaran. Oke, yang berikutnya itu berkaitan dengan keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan ini ya, kalau silakan Anda lihat, keterampilan menjelaskan ini merupakan bagaimana cara atau keterampilan guru dalam menyampaikan materi dalam bentuk lisan, ya. Ya, tentunya materi-materi ini harus sudah diatur, sudah terencana ya secara sistematis. Tujuannya itu pastinya untuk membuat siswa memahami, mudah untuk mempelajari. Jadi keterampilan menyampaikan bahan pembelajaran
Jadi keterampilan menjelaskan. Nah, adapun kalau tujuan ini, kalau Anda lihat itu pastinya itu tujuannya itu bagaimana Anda menyampaikan materi yang akan Anda sampaikan. Di sini kalau Anda bisa lihat itu tujuan menjelaskan itu membimbing murid untuk mendapat dan memahami hukum, dalil, fakta, definisi, prinsip sejarah objektif dan bernalar. Ya, artinya ini Anda bisa membangkitkan bagaimana dalam bentuk pembelajaran itu, bagaimana agar sebuah teori, sebuah konsep bisa dipahami oleh siswa. Nah, berarti Anda harus sudah tersusun, materinya sudah terorganisasi dengan baik, Anda sudah melakukan perencanaan bagaimana menyampaikan, Anda sudah memiliki rencana tahapan-tahapan yang akan dilakukan, agar tujuannya pastinya supaya siswa bisa dengan mudah memahami materi yang Anda sampaikan. Nah, kedua tujuannya dari memiliki keterampilan menjelaskan itu, nah, Anda harus tahu bagaimana cara melibatkan siswa untuk berpikir. Nah, biasanya nanti ini berkaitan dengan nanti ada jadi juga keterampilan dalam bertanya. Jadi dalam menjelaskan itu juga Anda harus tahu bagaimana supaya siswa bisa berpikir. Bukan artinya menjelaskan Anda terus yang menjelaskan, Anda terus yang menjelaskan. Jadi Anda harus punya cara bagaimana Anda harus taktik, teknik supaya siswa bisa ikut berpikir, ikut menggunakan, ikut bernalar. Nah, tentunya dengan cara Anda menyampaikan, melemparkan pertanyaan. Kemudian tujuan menjelaskan materi juga itu bertujuan untuk mendapatkan balikan dari murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Ya, kadang siswa memiliki konsep awal ya, karena dari pengalaman bisa saja itu ada miss ya dengan apa yang seharusnya mereka tahu. Nah, disinilah Anda bisa menjelaskan bagaimana Anda mengarahkan siswa dari apa yang mereka ketahui, mungkin pemahaman awal mereka yang mungkin ada kesalahan, ya, kesalahpahaman, itu bisa Anda luruskan. Nah, kemudian tujuan juga menjelaskan itu membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dengan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Ya, jadi bagaimana Anda mengangkat suatu masalah, ramunya dalam proses pembelajaran Anda membuat supaya siswa turut dalam proses pembelajaran, bisa mengembangkan cara berpikirnya, tetapi yang pasti dalam bimbingan Anda. Dalam bimbingan Anda harus bisa. Nah, kenapa ini keterampilan ini perlu Anda sebagai guru, Anda perlu kuasai. Karena biasanya pada umumnya ya, dalam proses pembelajaran itu dalam kelas itu pada umumnya didominasi oleh guru. Ya, misalnya contoh dalam berceramah, guru menyampaikan. Nah, makanya ini guru harus punya kemampuannya, keterampilan dalam menjelaskan tentang materi. Nah, karena memang dalam pembelajaran guru itu
pada umumnya juga itu adalah menyampaikan informasi. Jadi informasi ini diharapkan disampaikan kepada siswa dan siswa bisa menerima, dan yang diterima siswa itu harus sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, banyak kalau dalam menyampaikan informasi, apa yang kita sampaikan kadang diterima lain oleh penerima. Nah, kalau guru tidak bisa merancang, tidak memiliki keterampilan dalam menyampaikan informasi, pastinya yang sampai pada siswa itu akan berbeda. Oh ya, Anda mungkin pasti sempat pernah melihat di media sosial itu apa namanya yang ada acara apa ya, seseorang jadi ada beberapa orang dalam satu barisan. Nah, satu orang menyampaikan sebuah kalimat pada orang pertama, kemudian orang pertama itu membisikkan sampai pada orang terakhir. Pernah enggak? Ya? Pernah melihat itu? Ya? Ada yang pernah nonton? Cek semua masih bisa mendengar suara? Cek? Jelasnya. Ya. Jelasnya. Ada enggak yang pernah melihat itu? Ya? Ya. Jadi itu permainan itu dari orang pertama kadang ada sebuah kalimat yang dibisikkan. Dan orang pertama membisikkan kepada orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan akhirnya pada orang terakhir biasanya informasinya sudah berbeda atau kalimatnya sudah berbeda dengan kalimat yang disampaikan pada orang pertama. Nah, hal itu memang sering terjadi. Informasi awal itu paling banyak terjadi kalau Anda membaca berita-berita yang tidak jelas ya. Berita awal itu kadang sudah berbeda dengan berita-berita yang tersebar. Nah, yang sering dikatakan itu hoax. Nah, demikian juga dalam proses pembelajaran bisa terjadi. Kadang kalau guru menyampaikan, bisa saja yang diterima siswa itu berbeda dengan apa yang ingin disampaikan oleh guru. Jadi, guru harus tahu bagaimana cara menyampaikan. Jadi, harus punya keterampilan dalam menjelaskan. Jangan-jangan ya guru menjelaskan suatu informasi, bukannya siswa makin memahami, siswa justru makin tidak paham karena penjelasan guru. Ada juga terjadi seperti itu. Nah, kemudian biasanya ya banyak juga terjadi seperti itu ya. Guru tidak bisa mengarahkan siswa untuk informasi yang disampaikan, sehingga terjadi kesalahpahaman dan sebagainya. Dan biasanya juga dalam pembelajaran itu banyak juga siswa tidak bisa cari sendiri, banyak keterbatasan lah, misalnya di pedesaan-pedesaan sumber informasi kurang, jadi otomatis yang menjadi sumber informasi dalam pembelajaran itu adalah guru, karena mungkin di suatu di desa pedesaan yang jauh dari perkotaan, buku-buku susah didapat, bisa juga dari segi ekonomi dan sebagainya, itu yang sangat mempengaruhi. Nah, hal ini menuntut guru untuk bisa atau memiliki keterampilan menjelaskan. Kemudian berikutnya itu keterampilan menjelaskan. Jadi
karena menjelaskan ini itu bisa dikatakan sebagai sebuah atau bisa dikatakan sebagai sebuah komunikasi. Karena menjelaskan ini kan guru atau sumber informasi menyampaikan informasi pada siswa atau penerima. Nah, ini berkaitan dengan komunikasi. Makanya di sini dalam sebuah komunikasi yang efektif ya, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Jadi dalam agar sebuah komunikasi menjadi efektif ya, dalam pembelajaran juga ada 4 hal. Nah, ini ada beberapa buku disebut ada hukum komunikasi. Nah, yang disingkat REACH. Ya, REACH. REACH ini kan kalau dalam bahasa ini kan kalau ini singkatan sih, tapi kalau di bahasa Inggris kan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menggapai. Nah, REACH ini sebenarnya adalah singkatan ya. Jadi respect atau rasa hormat. Dalam suatu komunikasi, kita menghormati orang lain, pastinya juga orang lain akan menghormati. Hal ini berlaku dalam pembelajaran. Kalau kita menghargai siswa, misalnya kalau siswa Anda misalnya dalam sebuah pelajaran, kalau ada kesalahan dari siswa, itu jangan langsung Anda bilang, Anda ini tidak boleh seperti itu. Nah, artinya langsung menyalahkan, langsung membuat itu kadang membuat siswa langsung kalau istilahnya down ya. Jadi Anda harus menghargai. Jadi apapun yang disampaikan siswa bisa diklarifikasi, jangan langsung menjudge bahwa itu salah. Menghargai. Nah, seperti Anda juga, pastinya Anda akan merasakan kalau ini sudah berkaitan dengan empati ya. Empati ini empati berkaitan dengan bagaimana Anda memposisikan diri pada kondisi siswa. Misalnya Anda sebagai guru bisa memposisikan diri sebagai siswa. Nah, ini berkaitan dengan respect juga. Jadi misalkan Anda itu menyampaikan suatu pendapat. Nah, coba Anda bayangkan kalau seseorang langsung bilang, oh Anda ini salah, bukan begitu. Nah, kan ada rasa rasa mungkin langsung minder dan sebagainya, ya kan? Nah, itu juga berlaku dalam pembelajaran. Kadang siswa itu saat Anda langsung bilang mereka salah tanpa mungkin ada penjelasan, tanpa ada pengarahan, yang akhirnya ya siswa itu mereka mulai tertekan, mulai hilang ingin belajar, hilang minat belajar. Nah, itu sangat mempengaruhi proses komunikasi. Nah, kemudian audible. Nah, ini audible berkaitan dengan kalau bisa dikatakan ya diartikan sebagai kedengaran. Ya, audible itu berkaitan dengan jadi bagaimana Anda bisa didengar. Jadi bisa dari segi suara, bisa juga dari bisa juga dari cara menyampaikan. Artinya intinya bagaimana informasi Anda itu bisa sampai kepada siswa. Itu yang intinya dari audible. Jadi bagaimana Anda agar informasi yang ingin Anda sampaikan bisa sampai. Kadang Anda berbicara informasinya tidak sampai. Contoh paling gampang itu kalau Anda berbicara di depan kelas, ya kan? Saat Anda menjelaskan sesuatu dan siswa sibuk dengan hal lain, walaupun suara Anda keras, tetapi apa yang Anda sampaikan tidak sampai kepada siswa. Nah, jadi Anda harus memiliki bagaimana membuat mungkin dari
media tertentu agar apa yang Anda sampaikan itu bisa diterima, bisa sampai kepada siswa. Nah, kemudian ada clarity. Nah, clarity artinya ini ya kejelasan tentang apa yang ingin Anda sampaikan. Oh ya, ini ya clarity. Jadi kejelasan dari materi yang Anda sampaikan. Kemudian, ini lupa tadi, ini humble. Kotor itu kotor. Humble. Nah, humble ini berkaitan dengan kerendahan hati. Itu juga sebenarnya ada kaitan dengan respect. Bagaimana Anda menghargai. Jadi bagaimana humble ini, bagaimana Anda bersikap rendah hati. Tentunya kalau bercerita dengan orang yang sombong, Anda pasti akan merasakan sendiri ya kan. Kalau orang terlalu menyombongkan diri, kadang kita juga katakan kurang suka ya. Nah, demikian juga dalam pembelajaran. Kalau Anda bersikap tinggi hati seperti tadi, langsung menyalahkan, langsung bilang, oh itu salah, bukan seperti itu, tanpa penjelasan yang jelas, nah, itu bisa mengganggu proses komunikasi. Nah, itu berlaku dalam pembelajaran. Nah, kemudian keterampilan bertanya. Ya, keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya ini keterampilan Anda menggali informasi sebenarnya. Bagaimana Anda ingin mendapatkan informasi dari seseorang, ya dilakukan dengan bertanya. Nah, dalam pembelajaran, keterampilan bertanya itu berkaitan atau bisa digunakan untuk memusatkan perhatian dan membangun motivasi. Nah, ini seperti yang tadi Ner sudah jelaskan, ini pada bagai itu kalau dalam membuka pembelajaran, itu kan dalam membuka pembelajaran itu guru harus tahu bagaimana memusatkan perhatian. Nah, salah satunya dengan cara bertanya. Nah, dengan melakukan pertanyaan tertentu, siswa akan bisa memusatkan perhatiannya, ya tentunya pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Dan juga melalui pertanyaan bisa membangun motivasi siswa. Nah, itu berkaitan dengan yang poin kedua, membangkitkan rasa ingin tahu. Nah, kemudian dengan bertanya juga, itu pada dasarnya bisa memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mendemonstrasikan pendapat atau pemahaman. Nah, ini bisa dalam proses kegiatan inti, guru menjelaskan tentang sesuatu, atau juga bisa dalam pada kegiatan penutup ya. Meminta siswa mendemonstrasikan tentang sesuatu atau menyampaikan pendapat atau pemahaman mereka melalui pertanyaan. Ini juga digunakan juga dalam evaluasi. Nah, kemudian fungsi bertanya ini agar siswa juga bisa menanggapi pernyataan atau pernyataan teman atau pernyataan guru ya. Jadi agar terbiasa. Kadang kalau seseorang kadang ditanyai, pastinya saat pertama ditanya akan mengalami gugup. Anda kan pasti pernah mengalami kalau seorang guru dosen tiba-tiba bertanya ke Anda dalam suatu proses pembelajaran, ya kan? Kadang juga kan mulai langsung timbul rasa tidak percaya diri dan sebagainya. Nah, kalau diperbiasakan itu ya kalau sudah terbiasa 1-2 kali akhirnya sudah biasa. Ya, terasa seperti itu. Nah, kemudian menstrukturkan tugas-tugas dan kegiatan belajar, meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, meningkatkan partisipasi peserta didik,
mendiagnosis kesulitan belajar. Nah, ini juga banyak kali digunakan ini untuk mendiagnosis kesulitan belajar. Jadi kita akan tahu apa yang dialami siswa, apa kendala-kendala yang dialami siswa dari hasil bertanya. Kalau tidak bertanya, tentunya kita tidak tahu apa kendala-kendala yang sedang dialami oleh siswa. Kemudian, bertanya juga bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdiskusi. Nah, kita biasanya kalau memberikan pertanyaan, kalau siswa yang tidak tahu, kadang dia langsung bertanya kepada temannya. Ini terjadi diskusi. Jadi itu intinya. Intinya bagaimana keterampilan bertanya ini harus dikuasai oleh guru. Nah, kita lanjut ya. Nah, keterampilan ada beberapa buku nanti Anda temui. Kalau keterampilan bertanya itu dibagi menjadi dua. Ada keterampilan bertanya dasar dan ada keterampilan bertanya. Jadi biasanya keterampilan bertanya dasar ini itu merupakan bertanya dasar ini berkaitan dengan pertanyaan awal guru. Pertanyaan awal guru, dan biasanya pertanyaan awal ini kadang ada informasi yang tidak langsung didapati oleh guru, kan? Nah, informasi, kalau guru ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dia akan memberikan pertanyaan yang kedua dan seterusnya. Nah, pertanyaan kedua dan seterusnya ini itu yang dikatakan sebagai pertanyaan lanjut, pertanyaan lanjutan. Ya, jadi pada dasarnya kalau berbicara bertanya dasar itu berkaitan dengan ingin mencari sesuatu informasi. Nah, bertanya lanjut berkaitan dengan menggali lebih dalam. Biasanya karena informasi yang didapat pada bertanya dasar tidak mencukupi atau ingin menguji lebih lanjut. Nah, jadi bisa dikatakan bertanya. Oke, kita lanjut ya. Ini kayaknya harus dipercepat ya. Nah, kita lanjut. Ini juga keterampilan mengadakan variasi. Jadi, mengadakan variasi ini bagaimana guru bertingkah ya, melakukan tindakan yang beragam dalam kelas. Ya, tujuannya pastinya supaya siswa tidak bosan, siswa bisa meningkatkan minat belajar, ingin tahu, aktivitas siswa menjadi bertambah. Nah, variasi-variasinya itu dalam bentuk apa saja? Di sini Anda bisa baca. Jadi variasi-variasi yang bisa dilakukan guru itu pertama bisa dari gaya mengajar siswa ya. Gaya mengajar guru. Gaya mengajar bisa saja dari posisi guru mungkin tidak harus selalu di depan kelas. Posisi guru tidak harus di belakang meja. Jadi ada guru bisa mengambil posisi yang berbeda-beda supaya tidak terlihat membosankan. Dan juga gaya guru itu misalkan dari mimik wajah. Mengajar itu tidak selalu harus serius. Itu dirangkaikan dengan ada candaan, sebagainya. Nah, itu jadi variasi dalam gaya mengajar. Kemudian ada variasi dalam penggunaan media. Jadi media ya, usahakan ada media-media yang berbeda. Jangan suatu media itu terus digunakan. Sampai walaupun media itu sudah tidak sesuai, kadang karena guru ingin menggunakan, sudah tidak sesuai dengan materi terus digunakan. Jadi guru harus punya variasi dalam menggunakan media pembelajaran. Nah, variasi juga bisa dilakukan pada pola interaksi dan aktivitas siswa ya. Contoh, misalkan dalam satu pembelajaran bisa ada
kerja kelompok, atau bisa ada diskusi kelas. Jadi bentuk mejanya diatur sedemikian rupa, pada pertemuan yang berikutnya dirubah lagi. Nah, itu dikata pola interaksi. Jadi diskusi atau perorangan itu jangan tiap hari itu, kalau guru hanya sampai di kelas menjelaskan sudah. Hari-hari itu yang dilakukan seperti itu terus. Nah, itu pastinya itu yang dikatakan monoton. Tidak ada variasinya. Nah, diharapkan dalam pembelajaran guru harus bisa melakukan variasi, baik dari gaya mengajar, penggunaan media, maupun organisasi kelas. Bagaimana mengatur supaya proses interaksi dalam kelas itu tidak selalu itu terus. Kemudian keterampilan, ini manfaat. Jadi bagaimana keterampilan mengadakan variasi itu, bagaimana variasi itu bisa memelihara, meningkatkan perhatian siswa pastinya ya. Itu biasanya kalau guru menggunakan gaya belajar yang bervariasi. Sudah dicontohkan tadi, misalkan dalam mengajar itu bisa ada candaan. Kadang kalau sudah terlalu serius, ya guru dekati dengan cara bercanda. Kemudian bisa menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, ya jelas ya. Kalau yang gayanya seperti itu terus, terasa monoton, lama-lama membosankan. Kemudian menghilangkan kejenuhan dan kebosanan, ya. Meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi rasa ingin tahu melalui kegiatan investigasi dan ini. Jadi jangan hanya misalnya ceramah terus. Jadi usahakan model pembelajarannya itu bisa divariasikan. Apakah dalam gunakan model, kan banyak sekali kan model pembelajaran, inquiry, ada eksperimen dan sebagainya, CTL. Nah, coba guru harus bisa mengembangkan proses pembelajaran dengan menggunakan model-model yang berbeda, sehingga kegiatan di kelas itu tidak selalu itu terus, sehingga nanti lama-lama membosankan. Kemudian bisa juga membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Kemungkinan dilayani siswa secara individual sehingga memberi kemudahan belajar. Mendorong aktivitas belajar dengan cara melibatkan siswa pada berbagai kegiatan atau pengalaman belajar yang menarik. Nah, ini kaitannya juga dengan yang tadi ya. Jadi bagaimana misalnya guru menggunakan model-model pembelajaran, contoh dengan pembelajaran inquiry, supaya siswa terlibat dalam proses pembelajaran, diskusi kelompok, sehingga siswa bisa ikut aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian keterampilan memberikan penguatan. Nah, keterampilan memberikan penguatan ini berkaitan dengan bagaimana kita membuat siswa itu agar apa yang mereka dapatkan bisa terus dipertahankan, atau informasi yang mereka dapatkan itu bisa terus mereka pertahankan atau bisa juga mereka kembangkan. Ya, jadi contoh, kalau Anda sudah menyampaikan suatu informasi, kadang informasi itu setelah disampaikan langsung hilang. Banyak kali terjadi seperti itu. Nah, di sini bagaimana supaya guru bisa memberikan penguatan agar informasi itu tetap ada dan justru bisa juga diperkembangkan. Nah, dengan cara memberikan penguatan. Ya, contohnya, ya ini secara umum penguatan itu dibagi dalam dua bentuk ya. Penguatan verbal dan non-verbal. Nah, kalau verbal itu secara misalnya kata-kata. Jadi kalau siswa itu menjawab sesuatu, Anda bisa kayak, bagus, itu pertanyaan sudah baik. Sebagainya itu dengan cara kata-kata, dengan pujian. Nah, kalau penguatan non-verbal itu bisa saja dengan bentuk
memberikan suatu memberikan suatu hadiah. Jadi selain kata-kata. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut, karena kelihatannya sebagian besar ini sudah mulai mengantuk di pagi. Bagaimana? Silakan kalau apa yang ingin Anda tanyakan. Boleh. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fitra Pantudai. Pada kesempatan ini, saya akan bertanya berkaitan dengan keterampilan membuka dan menutup kegiatan pembelajaran. Oke. Tadi telah dijelaskan bahwa dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran tersebut ada komponen di dalamnya. Salah satunya yaitu memberikan acuan, di mana memberikan acuan dalam usaha membuka pelajaran ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat kepada siswa tentang berbagai topik atau kegiatan yang akan dipelajari siswa dalam pembelajaran tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana proses memberi acuan ini jika dalam situasi pembelajaran kelas rangkap? Jadi penerapannya itu bagaimana, Ner? Misalnya dalam 2 tingkatan kelas yang berbeda dan juga 2 mata pelajaran yang berbeda dalam 1 kelas yang sama. Terima kasih. Ya, jadi pada dasarnya juga kalau pembelajaran kelas rangkap itu biasanya pembelajaran yang dilaksanakan pada 2 tingkatan ya. 2 tingkatan atau lebih, yang pasti lebih dari 1. Ya, jadi sebenarnya memberi acuan ini sama juga dengan cara memberikan acuan pada kegiatan pembelajaran pada 1 kelas. Nah, tetapi memang dalam memberikan acuan kita harus satu persatu, ya kan? Tidak langsung, karena acuannya itu pasti akan berbeda antara tingkatan kelas yang satu dengan yang lain. Nah, jadi untuk itu Anda harus misalkan kalau dalam 1 kelas bisa saja langsung menyampaikan deskripsi apa yang akan dipelajari pada kelas yang tingkatan misalnya yang pertama, pada tingkatan yang kedua. Pada prinsipnya ini memberikan acuan itu supaya mereka akan ada gambaran. Jadi Anda bisa memberikan gambaran untuk kelas ini nantinya materi ini Anda akan belajar tentang ini. Kemudian Anda akan menguasai tentang ini. Untuk yang kelas ini Anda akan bahas tentang ini. Ya, jadi pada prinsipnya sama dalam menyampaikan pembelajaran untuk kelas ya. Cuma bedanya Anda akan memberikan acuan pada kelas-kelas yang berbeda, tingkatan kelas yang berbeda ya. Pada tingkatan kelas yang berbeda. Tapi prosesnya itu sama sebenarnya. Ya, kecuali kalau berbeda kelas, ya kalau Anda mungkin sudah bahas kemarin kalau ada 2 kelas berbeda kelas ya kan. Jadi Anda harus pada kelas yang satu dulu Anda jelaskan, berikan acuan, pada kelas yang lain mungkin Anda sudah beri gambaran, kerjakan dulu yang ini, ya kan? Misalnya dengan memberikan tugas sementara pada kelas yang, misalnya ya, contoh Anda merangkap kelas 1 dan kelas 2, ya kan? Nah, kelasnya Anda kalau mereka pada jumlah yang besar tidak memungkinkan untuk digabung misalnya dari 1 kelas, ya kan? Yang otomatis Anda harus mengajar pada 2 kelas, 2 ruangan yang berbeda. Contohnya, jadi sebelum Anda menjelaskan tentang pembelajaran pada kelas yang kelas 1, jadi misalkan Anda pada kelas 2 langsung memberikan tugas sementara. Jadi untuk kelas adik-adik, sebelum Ibu jelaskan silakan baca dulu ini. Nah, kemudian Anda pergi ke kelas 1. Tujuannya supaya yang kelas 2 ini punya kegiatan. Sementara Anda berada di kelas 1. Nah, dia di kelas 1 ini Anda menyampaikan tujuan pembelajaran, itu memberikan acuan. Anda menjelaskan tahapan-tahapan pembelajaran, Anda menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan.
Nah, kemudian Anda menyerahkan tugas, ya kan? Kemudian Anda bisa pindah ke kelas yang satu, Anda sudah mulai lagi bisa menyampaikan lagi tujuan. Tetapi memang ini untuk merangkap kelas membutuhkan memang ekstra ekstra perhatian karena Anda harus membagi. Makanya dalam pembelajaran kelas rangkap Anda harus membuat perencanaan. Perencanaan misalnya untuk kelas 1 pada awal diberikan misalnya bacaan. Untuk kelas sementara guru mengarahkan pada kelas 2, ya kan? Saat kelas 2 sudah diarahkan, diberikan lagi tugas untuk mereka kerjakan dan guru beralih pada kelas yang 1. Terus sudah mulai mengarahkan lagi kelas 1. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada intinya memberikan acuan ya sama juga. Tapi mungkin pada prosesnya itu ada sedikit berbeda karena guru harus melayani 2 kelas atau lebih ya. Ya, Fitra, bisa? Ya, benar, bisa. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain lagi. Diharapkan juga harus aktif. Ya, mahasiswa dimohonkan untuk aktif ya. Silakan. Ada lagi? Halo? Nah, ayo. Ini pemuda-pemudi. Ini kan hari Sumpah Pemuda. Coba tunjukkan. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Ya, jadi tadi sudah sampai di memberikan penguatan ya kan. Nah, sekarang kita sampai pada keterampilan mengelola kelas. Ya, keterampilan mengelola kelas ini pada intinya bagaimana Anda bisa memanfaatkan semua cara agar pembelajaran itu berjalan efektif dan efisien. Jadi, misalkan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada, dan juga keterampilan mengelola kelas ini berkaitan dengan bagaimana Anda menjaga situasi kelas. Dalam proses pembelajaran kadang siswa mulai ribut. Nah, bagaimana cara Anda untuk mengelola agar proses pembelajaran itu, kondisinya itu bisa optimal, pembelajarannya itu bisa optimal. Jadi, ya, secara umum ini dari para ahli ada 2 keterampilan mengelola kelas. Ada 2 ya. Jadi pertama keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi. Artinya ini bagaimana Anda membuat suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, kondisi pembelajaran yang efektif. Kemudian bagaimana Anda menjaga. Kadang orang sudah menciptakan, jadi kita sudah membuat pembelajarannya supaya baik itu, misalnya Anda sudah merancang pembelajarannya itu dalam bentuk diskusi. Anda sudah mengarahkan, siswa sudah mulai berdiskusi secara kelompok-kelompok. Nah, di sini kadang juga dalam sementara kegiatan itu muncul hal-hal yang bisa menimbulkan situasi yang tidak diinginkan. Nah, di sini bagaimana guru bisa tetap menjaga itu. Nah, kemudian keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar. Jadi bagaimana siswa bisa mengendalikan. Kalau sudah ada yang mulai ribut, bagaimana siswa mengarahkan agar tetap pada situasi belajar. Nah, kemudian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, di sini guru juga diharapkan bisa memiliki keterampilan. Jadi untuk kelompok kecil
itu biasanya kelompok yang terdiri dari 3 sampai 9 orang. Nah, itu yang dikategorikan dalam kelompok kecil. Ya, kalau kelompok besar ya bisa di atas 9 orang sampai satu kelas. Nah, kemudian perseorangan ya pasti bagaimana guru bisa melaksanakan pembelajaran pada secara individu. Nah, di sini ada komponen-komponen ya keterampilan yang harus dimiliki guru dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Pertama, itu mengadakan pendekatan secara pribadi. Jadi guru harus bisa biasanya dalam pembelajaran kalau hubungan emosional itu, kedekatannya itu baik, pasti proses pembelajarannya itu bisa lebih menyenangkan, bisa termotivasi untuk belajar. Jadi guru harus bisa melakukan pendekatan secara pribadi. Ya, kalau dari awal sikap guru sudah sangat menjengkelkan, nah pastinya itu dalam proses pembelajaran pasti bisa membosankan. Yang akhirnya yang ujung-ujungnya itu informasi yang disampaikan tidak sampai pada siswa karena siswa terbentengi oleh rasa mungkin bosan, rasa tidak nyaman dan sebagainya. Jadi guru harus bisa lakukan pendekatan secara pribadi. Misalnya dengan mungkin pada awal pembelajaran itu bertanya, bisa saling bercanda dan seterusnya. Nah, komponen yang berikut itu bagaimana guru bisa mengorganisasikan, membimbing dan memudahkan belajar. Nah, jadi bagaimana guru bisa merencanakan pelajaran, dia harus dimulai dari mana, memberikan bimbingan, ya tujuannya itu supaya pembelajaran itu lebih mudah. Jadi proses belajarnya itu lebih mudah. Jangan karena guru mungkin ya terlalu hanya memberikan silakan kerjakan tugas ini terus dibiarkan. Jadi harus bisa membimbing. Kemudian, ini berkaitan juga merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya pasti. Jadi guru harus tahu bagaimana untuk membuat rencana. Jadi dia harus merancang untuk pembelajaran baik untuk pada kelompok kecil maupun perseorangan. Kemudian keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Nah, ini ya sebenarnya mirip-mirip juga ya dengan besar, tetapi ini biasanya untuk kelompok yang lebih kecil ya seperti yang Ners sampaikan tadi, kelompok kecil itu biasanya kisaran antara 3 sampai 9 orang. Nah, yang perlu diperhatikan bagaimana guru bisa memusatkan perhatian kelompok supaya semua anggota kelompok itu terfokus pada apa yang akan dibahas. Nah, bisa saja dengan cara tadi bertanya dan sebagainya. Kemudian memperjelas masalah atau urunan pendapat. Jadi sebenarnya ini juga mirip-mirip dengan yang pembuka awal itu memberikan acuan. Jadi guru menjelaskan masalah yang akan dibahas itu tentang apa. Apa yang akan dibahas. Jadi urunan pendapat. Jadi pembahasannya kita akan membahas tentang masalah apa. Itu harus jelas. Kemudian menganalisis pandangan siswa. Jadi guru harus bisa melihat bagaimana siswa-siswa bisa saling bertukar pikiran, bisa saling memberikan pendapat tentang masalah yang akan dibahas. Nah, kemudian menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Jadi guru harus bisa juga misalnya memberikan kesempatan pada setiap siswa dalam kelompok itu misalnya memberikan pendapat, menyampaikan pendapat dan sebagainya. Jadi biar diusahakan semua anggota kelompok ya karena ini kan diskusi kelompok kecil.
Jadi ya bisa mendapat ada kemungkinan semua siswa bisa ambil bagian, menyampaikan pendapat dan sebagainya. Pastinya menutup diskusi. Ya, menutup diskusi dengan cara misalkan membuat kesimpulan atau meminta siswa untuk mendemonstrasikan dan sebagainya. Nah, itu 8 keterampilan dasar dalam mengajar yang harus dikuasai guru. Tapi ingat, kadang kalau Anda membaca di sini kadang ada yang memisahkan keterampilan membuka dan menutup. Nah, kemudian keterampilan bertanya, ada yang membahas sendiri tentang keterampilan dasar dan keterampilan bertanya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Saya harapkan banyak yang bertanya. Ayo silakan. Halo. Silakan. Yang mau bertanya. Ya, bagaimana? Ada? Ada, benar. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Dina Andrea Sule. Pada materi tadi yang keterampilan menghadapi variasi. Iya. Kan pada poin yang ketiga itu menerapkan variasi pola interaksi dan aktivitas siswa. Yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana contoh penerapan variasi pola interaksi dan aktivitas siswa pada pembelajaran kelas rangka. Terima kasih. Iya. Ya. Jadi, apalagi di pembelajaran kelas rangkap, itu pola interaksi itu memang harus didesain sedemikian rupa ya. Jadi begini, pola interaksi itu misalnya dengan cara diskusi kelompok. Jadi bagaimana interaksi antar siswa. Jadi bisa dengan diskusi kelompok atau bisa saja itu kelompok kecil dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, atau bisa dilakukan dalam kelompok besar, atau itu kan kalau di kelas rangkap itu Anda akan lihat itu tentang ada beberapa model kan, ada beberapa model, misalkan model pembelajaran tutor sebaya, ya kan? Ada tentang antar tingkat ya. Itu pola interaksi. Bisa saja dalam satu model pembelajaran misalkan ya. Dua kelas berbeda ini tetapi dalam materi yang mirip. Tapi tentu tingkatan materi berbeda ya kan? Nah, bisa saja Anda gabungkan kedua kelas ini, tetapi kalau siswa memungkinkan. Jadi kalau memungkinkan Anda gabungkan. Nah, yang tingkatannya lebih tinggi bisa dipasangkan dengan tingkatan yang lebih rendah. Sehingga di sini fungsi dari yang lebih tinggi bisa menjadi tutor bagi yang lebih rendah. Atau bisa saja Anda buat dalam kelompok kecil antara siswa yang kalau mereka dalam satu kelas, siswa yang tingkatannya lebih tinggi di kelompok yang lain, siswa yang tingkatannya lebih di kelompok yang lain. Jadi itu artinya di sini pola interaksi itu berkaitan dengan bentuk kegiatan yang dilakukan siswa. Apakah berkelompok, apakah itu perorangan, mereka kerjakan tugas sendiri-sendiri. Nah, contoh ya, Anda saat ingin berpindah, misalnya di dua ruangan yang berbeda, ada dua kelas, jadi Anda sudah merancang kelas yang sebelah Anda sudah berikan tugas. Jadi mereka punya aktivitas sendiri ya kan? Saat mereka memiliki aktivitas, Anda berpindah pada kelas yang satu. Anda bisa menjelaskan. Nah, kemudian saat Anda akan menjelaskan di kelas yang sebelahnya lagi, Anda buat lagi kelas yang akan Anda tinggalkan ini misalkan bentuk dalam kelompok mereka diskusi.
Nah, itu yang namanya pola interaksi. Jadi bagaimana bentuk interaksi di dalam kelas yang Anda rancang supaya mereka tidak merasa bosan. Kalau tiap saat Anda silakan saat Anda berpindah, masing-masing silakan kerjakan ini. Tugas ini, karena berpindah di sebelah lagi, kerjakan tugas ini. Kalau begitu teruskan, akhirnya membosankan. Jadi Anda bisa merubah saat Anda berpindah. Sekarang buat kelompok. Sekarang silakan diskusi dalam kelas, satu kelas, diskusi kelas. Posisi tempat duduk silakan atur bentuk letter U dan sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk pola interaksi yang bisa divariasikan. Oke, sampai di sini ada lagi bagaimana Miseli kan yang bertanya tadi. Siapa yang bertanya? Ya. Siapa yang bertanya tadi? Oh iya. Rina. Bagaimana? Bisa? Bisa, Ner. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ayo, silakan kalau ada yang lain. Oke, ada pertanyaan? Oke, nanti untuk absen mungkin bisa di list dulu ya di grup WA. Nanti pengurus kelas, Tinio ya kan, pengurus kelas, nanti diatur untuk listnya. Oh ya, ini kan nanti ada kegiatan di kampus, ya kan? Kegiatan, usahakanlah kalau bisa, silakan ke kampus. Oke, bagaimana? Ada mungkin yang ingin memberikan pendapat, atau mungkin memberikan, ingin menyampaikan sesuatu lah. Ingin bertanya, silakan. Silakan. Ada? Ada mana ya? Ya, silakan Barnabas. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya bertanya tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Ya, silakan. Nah, dalam kondisi kelas yang terkadang tidak kondusif, membuat guru berpikir lebih ekstra. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengembalikan kelas agar lebih kondusif? Bagaimana guru mengembalikan kelas agar lebih kondusif? Iya. Ya, jadi sebenarnya ini oke, Barnabas. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan yang mana? Kecil ya. Jadi bagaimana guru bisa mengatur, jadi merancang ya, dengan cara pendekatan. Jadi misalkan kalau ada mungkin yang ribut. Oh ya, ini berkaitan dengan kelompok kecil kan, Barnabas? Iya, benar. Ya. Jadi untuk menjaga agar situasi tetap kondusif, guru harus bisa merancang suatu pembelajaran agar siswa itu fokus kepada masalah yang akan dibahas. Jadi contohnya misalkan bisa memberikan masing-masing siswa tugas. Nah, dengan demikian guru bisa memantau. Jadi apakah dibuat dalam bentuk kelompok-kelompok. Nah, tujuannya itu supaya guru lebih bisa memantau. Karena memang kalau untuk kelompok kecil pada dasarnya lebih mudah karena jumlah siswa itu tidak besar, ya kan? Jumlah siswa tidak besar. Nah, bagaimana supaya mereka bisa tetap fokus? Nah, ini bisa dari variasi guru dalam mengajar.
berikan variasi, baik variasi mimik, misalkan kalau ada yang sudah mulai ribut, bisa ditegur tetapi misalnya dengan senda gurau. Ini bagaimana? Pasti sudah selesai ya tugasnya. Misalkan seperti itu. Itu kan teguran tetapi dengan senda gurau kan? Nah, bisa juga dengan memberikan kalau siswa sudah teralihkan dengan memberikan tugas baru. Kadang kalau ada siswa yang betul memang sudah selesai mengerjakan sesuatu, itu bisa memicu keributan karena dia mulai mencari misalkan kegiatan karena dia sudah selesai sehingga sudah hilang kegiatan. Si guru bisa mengarahkan agar dia membuat sesuatu yang baru. Dan memang ada banyak trik dalam menjaga agar situasi pembelajaran tetap kondusif ya. Jadi guru harus memang punya sesuatu yang bisa menarik, bisa langsung mengarahkan. Nah, seperti tadi juga ini komunikasi ya. Jadi jangan langsung guru langsung marah-marah. Kadang-kadang yang sering terjadi kan seperti itu. Ada yang mulai bercerita, guru langsung dari depan sudah berteriak, "Wih, siapa yang ribut di situ?" Nah, ya kan? Nah, guru bisa dekati. Justru kalau guru teriak-teriak justru lebih membuat situasi kelas semakin tidak kondusif pada dasarnya. Karena semua perhatian yang lain yang mulai teralihkan ke situasi yang terasa ya ada hal yang baru terjadi. Nah, guru bisa dekati, bisa memberikan bimbingan, bisa mengarahkan atau memberikan tugas yang baru dan sebagainya. Jadi guru harus ini berkaitan dengan bagaimana guru bisa menjaga situasi pembelajaran. Ya, meningkatkan partisipasi dengan cara memberikan tugas tertentu, memberikan pertanyaan, bisa juga. Karena kadang kalau siswa mulai teralihkan, coba Anda bertanya, memberikan pertanyaan. Otomatis perhatian mereka mulai tertuju pada pertanyaan. Oke, Barnabas? Jelas tentang itu? Jelas, benar. Oke, ada lagi yang lain? Ner, boleh izin bertanya? Ya, silakan. Ya, Stinio. Ner, kapan terang ke ujian nih? Oh ya, untuk ujian MIT ya mungkin minggu depan karena memang kita juga saat pembelajaran pelaksanaan pertemuan pertama kan itu memang sudah beberapa minggu kan, artinya terlambat lah. Jadi ya kemungkinan untuk ujian MIT nanti minggu depan. Oke, jelas Tinio? Yang lainnya juga jelas? Jelas, Ner. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada, jadi ya Anda sebagai guru, calon guru, ya karena memang pada dasarnya sini Anda selesai studi, pastinya sebagian besar akan menjadi pengajar ya, guru. Nah, ini keterampilan dasar mengajar ini harus betul-betul Anda kuasai, ya. Jadi mulai dari sekarang yang belum sempat paham tentang keterampilan dasar sudah harus pelajari. Tapi sebenarnya keterampilan dasar ini ada beberapa kali dibahas dalam beberapa mata kuliah seperti PLP, ya kan? Dan beberapa juga di mata kuliah lain itu dibahas tentang keterampilan dasar mengajar. Karena memang ini hal dasar, keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh seorang. Oke. Memang sudah tidak ada pertanyaan, nanti untuk
informasi selanjutnya tentang ujian, nanti kita diinformasikan lewat grup saja ya. Lewat grup kalau ujian mid semesternya seperti apa nanti diinformasikan. Oke, semuanya jelas? Kesempatan Jelas, Ner. Oh iya. Oke, kalau sudah jelas, jadi untuk pertemuan hari ini, oh ya jangan lupa tugas-tugas. Tugas-tugas sudah semua buat kan, yang tugas-tugas yang lalu-lalu sudah dikirim. Cek. Oh. Enggak ada yang kirim tugas berarti ini. Ya, salah sendiri berarti. Kalau buat tugas, ya salah sendiri. Oke, jadi pertemuan hari ini kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Usahakan minggu depan tugas-tugas harus masuk ya. Ner. Ya, silakan siapa? Ner. Bersuara. Brigita. Ner, Brigita, Ner ada bikin tugas, cuman nggak tahu Ner mau kirim di mana. Di grup enggak ada dicantumkan itu link? Ada link Ner, tapi itu untuk satu tugas, nggak bisa kirim tanggapan lainnya Ner. Oh ya? Oh ya, nanti Ner perbarui. Ya, nanti diperbarui link itu. Oke, ada lagi kesulitan yang lain? Oh ya. Ya, sudah. Bagaimana? Sudah? Oh ya, jadi oh ya, mana ini yang lain tidak aktifkan tidak aktifkan kamera? Benar. Oh ya, Barnabas, kenapa? Ada apa? Silakan. Benar. Kebetulan Manir masih di kelas ini, jadi mau infokan lebih dahulu Manir. Ya. Untuk yang selanjutnya Manir, pengenalan lapangan persekolahan. Oh ya, oke, PLP kan. Ya, sudah 9 sudah lewat. Oke, nanti ya selesai ini. Oke. Oh iya, baik Manir. Ya, jadi aktifkan dulu kamera, kita ambil bukti kuliahan, akan di screenshot. Tahan yang sudah ambil sudah aktifkan kamera. Terus sabar. Oke, sabar. Oh ya, stop. Sabar ya. Tanggal berapa ini? 28 ya. Ya, oke, sudah. Ya, jadi sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa absen list dulu. Tugas-tugas jangan lagi lupa. Oke, selamat siang. Selamat siang, terima kasih, Ner. Terima kasih Ner. Terima kasih Ner. Terima kasih.